Disebutkan dalam pembahasan agama tentang orang mukallaf, yaitu orang yang mendapatkan beban kewajiban. Dan di saat mereka tidak melaksanakan, sementara dia sudah punya kewajiban, maka dia dosa. Kita sebutkan bahwasanya syaratnya harus berakal, sudah akil balik, kemudian sampai kepadanya seruan dakwah, kemudian selamat pendengaran dan antara pendengaran penglihatannya. Pendengaran dan penglihatannya selamat. Di saat orang ini adalah memenuhi 4 syarat ini, maka dia disebut sebagai orang mukallaf. Maka jika ada orang kafir hidup di tengah hutan belantara, orang yang tidak beriman kepada Allah hidup di hutan belantara, tidak pernah mendengar seruan Islam, maka ini syarat taklif yang ketiga adalah belum sampainya kepadanya seruan dakwah. Maka Allah Maha Adil, tidak menyiksa hambanya yang belum mendengar seruan Islam. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Jadi mereka biar menyembah berhala, hidupnya kayak apapun, tidak akan dihukum oleh Allah. Karena mereka adalah belum mendengar seruan dakwah. Seperti hanya orang gila, dari kecil tidak akan paham dakwah. Atau orang yang hidup dalam keadaan tuli dan buta sekaligus tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa paham dakwah. Intinya adalah kalau dari syarat taklif, kalau kita pahami semuanya adalah sampainya pesan kepada pemahamannya, otaknya, pikirannya. Selagi pikirannya nggak bisa memahami, maka orang gila tidak punya kewajiban. Dia adalah ahli surga berjalan di atas bumi. Tidak ada dosa. Kita yang banyak dosa, maka jangan merendahkan orang gila. Orang gila hilang akalnya. Gila beneran ya, bukan gila pangkat, gila tahta, bukan. Nah, betul, orang hidup di hutan belantara, tidak pernah dengar seruan Islam, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kasih. Termasuk di antaranya adalah orang yang hidup di tengah-tengah kekafiran, kemudian mendengar berita tentang Islam yang dipalsukan. Sebab ada di negeri kafir sana itu katanya memang ada upaya untuk menjauhkan mereka dari Islam. Jadi Islam sudah ditampakkan yang seram-seram. Islam teror, Islam ini. Sehingga mereka takut dengan Islam. Maka orang-orang semacam itu, biarpun sudah dengar Islam, berita tentang Islam, ada orang yang menyampaikan badannya Islam, tapi karena dia telah salah mendengar informasi, Allah tidak menghukum mereka. Di tengah di daratan Eropa sana misalnya, di bagian mana misalnya, Islam masuk, akan tapi melalui orang-orang yang sesat akidahnya, yang menjadikan Islam jelek, maka dia tidak akan dihukum oleh Allah. Kenapa? Dia telah mendengar informasi Islam yang salah. Sebetulnya bukan Islam sampai ke telinganya. Akan tapi, yang mendengar orang-orang kafir yang ada di sekitar kaum muslimin, yang mendengar seruan Islam, hidup bersama kaum muslimin, iya, mereka tidak mendapatkan surga. Mereka tidak perlu kita mencondor-nyondorkan surga. Jadi kalau di kalangan muslimin Indonesia semacam ini, nah kan, orang non-muslim adalah mereka tidak mendapatkan surga. Surga kita, surga yang kita yakini kaum muslimin. Nah kalimat ini kadang-kadang juga dibikin main-main oleh sebagian orang. Kok serem banget, kok kejem banget Islam itu. Kok pelit banget surganya, kok enggak. Anda tidak usah pusing. Karena, ini yang harus pahami. Mereka tidak percaya dengan surga yang kita bincangkan. Anda akan ditertawai, hei kaum muslimin. Kalau Anda sodor-sodorkan surga ke mereka, Anda paham atau tidak? Kan gitu. Oh, mereka punya keyakinan ada surga sendiri. Kenapa harus disodorkan? Sehingga di saat seorang muslim mengatakan orang non-muslim tidak akan bisa masuk surga, maka ini wajar. Karena apa? Surga yang kita bincangkan mereka nggak percaya. Surga kita surganya Allah. Sementara di sana agama lain punya keyakinan tentang surga urusan mereka. Maka di saat kami, kaum muslimin mengatakan orang non-muslim yang sudah dengar berita tentang Islam, lalu tidak mendapatkan surga, ini bukan berarti ini sebuah kekejaman, ini suatu hal yang tidak elok, tidak etis. Oh tidak. Karena mereka memang tidak percaya. Bahkan kalau kita katakan, kamu masuk surga, dia matan nggak mau, saya tidak percaya. Ayo, Anda paham atau tidak makna ini? Coba Anda ketemu dengan orang yang dia meyakini ada nirwana, ada ini yang mereka yakini ada ini. Kita tidak boleh mencaci keyakinan mereka kok. Kita tidak boleh mencaci keyakinan surganya orang Hindu, orang Buddha, surga yang diyakini oleh Nasrani. Kita tidak boleh mencaci. Mereka punya keyakinan. Kebaikan yang mereka lakukan akan ada pahala, maka ada imbalan menurut keyakinan mereka.
Coba kita sodorkan. Sudah masuk surga ini loh, surgaku, surgaku, surgaku. Dia ketawa kok. Aku tidak percaya dengan surga, mau nggak mau. Kalau dia mau masuk surga, kita kan mau masuk Islam. Nah, makanya di saat kami mengatakan orang kaum muslimin, para ulama mengatakan bahasanya orang kafir tidak bisa masuk surga, ini biasa sebetulnya kalau Anda paham dengan akal Anda. Anda paham dengan akal Anda. Oh, mereka tidak percaya dengan surga kita, kenapa kita sodor-sodorkan? Nah, mereka tidak percaya dengan surga yang kita yakini. Nah, adapun yang ditanyakan tadi adalah orang yang tidak pernah dengar seruan Islam, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah. Atau orang yang mendengar Islam yang salah, sehingga dia tidak bisa menerima Islam, dia juga selamat. Kenapa? Dia adalah salah informasi. Selagi salah informasi, itu bukan sebuah informasi. Maka seperti belum mendengarkan dakwah, seperti belum sampai kepadanya dakwah Islam. Seperti itu. Nah, ini semoga Allah menjaga iman kita. Kemudian, siapapun yang ada di kiri kanan kita, dari saudara-saudari kita, dari orang non-muslim, orang kafir yang ada di kiri kanan kita, tetap kami berdoa. Wong dia teman baik kita kok. Ada teman kerja kita. Sebagai seorang mukmin yang baik, kami rindu mereka selamat. Maka kami berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Mereka teman bisnisku yang sangat baik, ya Allah. Mereka teman kerjaku yang sangat baik, ya Allah. Mereka kenalanku yang sangat baik. Tapi belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad. Kami berdoa. Justru, dan kami tidak mencaci mereka. Kami tidak merendahkan mereka. Kami berdoa. Bahkan ada tokoh-tokoh agama yang kami bukan baik dengan mereka. Karena bukan baik kalau hari raya mereka ngirim hadiah dan seterusnya. Ada. Maka dengan orang-orang semacam ini, kami memohon, ya Allah, mereka baik kepada kami. Maka berikan kebaikan kepada orang tersebut, berikan hidayahmu, ya Allah. Loh, kan saya tidak mencaci. Indah kan? Itulah Islam. Wallahu a'lam Video ini jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.